Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengendalian fisik dan mekanik. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Disa Ayu Oktavianisa Putri dengan NIM 195. Yang kedua Ibrahim Hisham dengan NIM 197. Yang ketiga Yeskiel Aldi Alessandro Mongan dengan NIM 198. Berikutnya ada Rumampu Yunita Anggraini dengan NIM 199. Terus berikutnya ada Syahrul Gunawan dengan NIM 201. Berikutnya ada Muhammad Zidan Ihsani dengan NIM 202. Yang selanjutnya Rizka Nur Litasari dengan NIM 203. Terus Aga Novan Pratama dengan NIM 205. Yang terakhir ada Yasmin Nur Rahmawati dengan NIM 207. Yang pertama ada pengendalian secara fisik. Pengendalian menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kematian pada hama dan mengurangi populasinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian secara fisik, yang pertama itu ada suhu, yang kedua kelembaban, yang ketiga suara. Dari ketiga faktor tersebut yang dikenakan di luar batas toleransi serangga hama sasaran. Batas toleransi di sini dapat berupa batas terendah dan tinggi. Perlakuan atau tindakan pengendalian secara fisik. Nah, ini contoh-contohnya itu ada pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, radiasi sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang. Yang kedua, pengendalian secara mekanik. Pengendalian yang dilakukan dengan mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain, dan dapat dilakukan dengan waktu yang tetap. Tindakan atau perlakuan pengendalian secara mekanik pertama itu pengambilan dengan tangan, suap-suapan, memasang perangkap, pengusiran. Tujuan pengendalian fisik dan mekanik yaitu mematikan hama, mengganggu aktivitas fisiologi hama yang normal dengan cara lain dan di luar pestisida, mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga lingkungan menjadi kurang sesuai bagi kehidupan hama. Selanjutnya yaitu pengendalian fisik. Yang pertama adalah pemanasan dan pembakaran. Teknik pengendalian dengan pemanasan perlu diketahui dalam aplikasi teknik ini adalah pengetahuan tentang batas toleransi OPT sasaran terhadap faktor fisik yang digunakan. Teknik ini mempunyai kelemahan apabila digunakan di lapangan, yaitu apabila petani melakukan pembakaran, maka yang terbakar bukan saja OPT, tetapi musuh alami dan organisme lain ikut terbunuh. Wigena Santana tahun 2001. Yang kedua yaitu light trap, ditujukan untuk memantau populasi OPT yang tertarik dengan cahaya, terutama serangga dewasa atau imago yang aktif terbang pada malam hari. Teknik ini dapat menekan populasi OPT dewasa. Lampu yang digunakan bisa menggunakan Petromax, menurut Wigenas Santana tahun 2001. Halang atau barier merupakan usaha preventif yang perlu usaha proaktif dan memerlukan penghalang yang kuat. Barier atau penghalang dilakukan dengan memasang penghalang tanaman yang bersifat menghalangi dan membatasi pergerakan OPT agar tidak dapat memasuki dan mendatangi tanaman utama sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada tanaman. Barier ini seperti pematang yang ditinggikan, lubang jebakan, selokan, pemberongsongan atau penyatungan buah. Yaitu solarisasi tanah, suatu cara mensterilkan tanah dan OPT atau mikroorganisme tanah penyebab penyakit layu pada tanaman dengan menggunakan plastik transparan sebagai mulsa penutup tanah pada saat sebelum tanam. Berdasarkan hasil penelitian Lihawa Muhammad tahun 1994 tentang pengaruh periode solarisasi tanah terhadap serangan jamur Fusarium oxysporum clade penyebab penyakit layu pada tanaman tomat, ternyata perlakuan solarisasi tanah selama 6 minggu efektif untuk menekan serangan jamur F. oxysporum pada tanaman tomat di lapangan.
Selanjutnya ada penggunaan suara. Cara pengendalian hama lebih yang bersifat pengendalian sesaat, misalnya dilakukan untuk mengusir burung yang sedang atau hendak menyerang tanaman. Pengendalian dengan suara atau bunyi-bunyian ini harus dilakukan secara aktif oleh petani, karena efektivitasnya yang bersifat sesaat tersebut. Secara teoretik, intensitas suara tinggi untuk merusak serangga, intensitas suara lemah untuk mengusir serangga, dan mereka kemudian mendengarkan suara untuk mengganggu perilaku hama. Selanjutnya ada pengendalian mekanik. Yang pertama, pengambilan dengan tangan. Cara ini murah dan sederhana, tetapi memerlukan tenaga kerja yang banyak. OPT yang ditemukan seperti telur, larva, pupa, jika memungkinkan imago dikumpulkan dengan tangan, lalu langsung dibunuh. Misalnya, kelompok telur penggerek batang. Kelebihannya cara ini yaitu relatif mudah dilakukan. Untuk kelemahannya, tidak efektif jika digunakan untuk intensitas hama yang cukup besar. Selanjutnya yaitu geropiokan untuk pengendalian hama tikus dengan membunuh tikus yang ada di dalam maupun di luar sarang dengan menggunakan alat bantu seperti pentungan atau alat pemukul lainnya dan cangkul. Yang ketiga yaitu memasang perangkap untuk menangkap OPT dengan memasang alat perangkap di tempat yang sering dilalui oleh OPT. Alat perangkap ini sering diberi zat kimia baik sebagai perekat maupun penarik OPT. Untuk kelebihannya yaitu tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan, dan kekurangannya yaitu lebih sulit dilakukan dalam jumlah yang besar, hanya dilakukan untuk hama besar. Keempat yaitu pemasangan umpan. Misalnya untuk mengendalikan hama walang sangit atau Leptocorista acuta dengan menggunakan umpan daging busuk atau ikan asin yang ditancapkan di tengah-tengah sawah. Jika hama walang sangit ini sudah terkumpul pada umpan, maka dapat langsung dibunuh dengan cara dibakar. Lalu pada waktu membakar itu dihindari tanaman agar supaya tidak ikut terbakar. Yang kelima ada pengusiran. Pengendalian dengan memasang orang-orangan atau patung di tengah lahan sawah atau memasang alat kaleng seperti kaleng-kaleng kosong yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyian sehingga OPT lari menjauhi pertanaman. Untuk kelebihan dari metode ini yaitu biaya pengendalian yang murah, lalu untuk kekurangannya hama bisa datang setiap saat setelah pengusiran. Secara keseluruhan, kelebihan dan kekurangan pengendalian hama secara fisik dan mekanik yaitu pertama kelebihannya yang pertama tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan, yang kedua dapat dipadukan dengan cara pengendalian yang lainnya, yang ketiga tidak memerlukan banyak biaya, sementara kekurangannya yang pertama memerlukan tenaga yang banyak, yang kedua tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara kontinu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.